Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gumnatun Hikmah, NPM 204-157, semester 6 dari mata kuliah Kapita Selekta Sastra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kritik feminisme dalam cerpen Mak dan Bunga-Bunga karya Intan Paradita dalam kumpulan cerpen Sihir Perempuan. Nah, pada kali ini saya mendapatkan kelompok feminisme yang dimana saya harus mengkritik atau menganalisis kritik cerpen dalam bentuk feminisme. Nah, kritik feminisme sendiri telah memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang peran perempuan dalam sastra dan memperjuangkan kesetaraan gender. Pendekatan ini memperluas pandangan kita terhadap karya sastra, mengajak kita untuk melihat dari perspektif yang lebih inklusif dan menyoroti isu-isu gender yang relevan dalam konteks sastra. Nah, kritik sastra adalah pendekatan kritik sastra yang menekankan analisis terhadap isu-isu gender dan peran perempuan dalam karya sastra. Nah, jadi hasil, mohon maaf sebentar. Oke, lingkup kajian yang saya kaji yaitu adalah pertama teori, kedua judul, ketiga hasil kajian, dan keempat adalah novelty artikel. Teori kali ini saya menggunakan teori feminisme yang sudah saya jelaskan sekilas di tadi, dan sekarang menggunakan teori feminisme itu melibatkan analisis kritis terhadap struktur kekuasaan yang melibatkan gender seperti patriarki yang memberikan dominasi dan keuntungan kepada laki-laki sementara memarginalkan perempuan. Gerakan feminisme berupaya melawan segala bentuk ketidakadilan termasuk pembatasan hak-hak perempuan, stereotip gender, kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan pekerjaan. Seperti itu. Nah, salah satu fokus utama dalam kritik feminisme adalah penelitian tentang karakter perempuan dalam karya sastra. Hal ini meliputi analisis terhadap penggambaran perempuan sebagai objek seksual, peran stereotip sebagai ibu dan atau istri, atau menekankan pada sisi fisik dan kecantikan daripada kepribadian dan kemampuan intelektual. Dan judul yang saya ambil adalah analisis kritik feminisme dalam cerpen Mak, Ipah, dan Bunga-Bunga karya Intan Paradita dalam kumpulan cerpen Sihir Perempuan. Nah, saya mengambil ini karena menurut saya cerpen ini menggambarkan ketidakadilan gender yang menimpa tokoh perempuan itu, dan selain itu, cerpen Maipah dan Bunga-Bunga terdapat kesenjangan gender yang dibentuk secara sengaja di dalam adat istiadat yang membuat kaum perempuan tidak mendapatkan kesetaraan dengan kaum lelaki, atau timbulnya ketidakadilan bagi perempuan. Pada penelitian ini, saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penelitian ini mengumpulkan kemungkinan akan menjadi kunci terhadap apa yang akan saya teliti. Dengan demikian, saya menggunakan kutipan data sebagai gambaran dalam penyajian sebuah laporan yang utuh, kutipan, dan masih banyak lagi. Penelitian ini menggunakan data-data berupa kata maupun kalimat yang bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan secara deskriptif. Dengan menggunakan metode berpikir induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua kutipan cerpen berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf pada cerpen Mak, Ipah, dan Bunga-Bunga karya Intan Paramit yang menggambarkan bentuk ketidakadilan gender tokoh yang terjadi pada Mak Ipah dan Bunga-Bunga, bentuk marginalisasi perempuan dalam cerpen, dan hasil yang sesuai dengan masalah penelitian ini adalah feminisme dalam cerpen Mak Ipah dan Bunga-Bunga itu benar-benar terjadi. Hasil yang ketiga, hasil kajian dari penelitian ini adalah merupakan
sebuah cerpen yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Marni, istri dari Fahri, seorang laki-laki asal Minangkabau, yang membawa istrinya ke kampung halaman untuk melakukan prosesi ngunduh mantu. Mami bertemu dengan seorang perempuan bernama Maipah yang memiliki masa lalu kelam. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan tokoh kedua dalam cerpen Maipah dan Bunga-Bunga merupakan masalah dalam penelitian ini. Karena sesuai dengan isi cerita dalam cerpen yang berkaitan dengan konsep dasar feminisme, adanya stereotip, penempatan perempuan menurut adat, pembentukan konstruksi pada perempuan baik dalam perilaku, tingkahnya, sifat, dan perempuan akan dipertontonkan di depan orang banyak yang dituntut untuk harus sempurna. Dan novelty pada artikel ini akan saya jelaskan di akhir. Nah, ini teori feminisme, pendekatan kritik feminisme yang menemukan lingkup kajian dari teori feminisme. Kajiannya teori mengenai stereotip, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan beban ganda. Ini yang saya ambil penelitiannya. Dan novelty artikel, kebaruan dalam penelitian ini terdapat pada keberlanjutan teori dari 2017 tentang pendekatan feminisme yang meliputi stereotip, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, subordinasi, marginalisasi, dan beban ganda. Dan selain itu, bentuk struktur cerpen Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramida memiliki 8 alur penceritaan dan 59 pengaluran. Cerita digerakkan pertama kali dengan adanya rasa penasaran pelaku terhadap Maipah dengan keadaan dapur yang berlantai hitam itu becek dan pekat dengan bau cabai, kunyit, bawang putih, dan ketiak. Belasan perempuan duduk bersipu atau berselanjur di depan bakul berisi sayur-sayuran yang berbeda. Marni diejek karena tidak bisa memasak oleh perempuan tua dapur. Dan itulah yang menjadi bentuk struktur cerpen pada Maipah dan Bunga-Bunga. Selanjutnya, mendeskripsikan bentuk marginalisasi perempuan dan bunga-bunga dalam karya Maipah dan Bunga-Bunga. Yang pertama, stereotip. Adanya penempatan perempuan menurut adat Minangkabau, kaum perempuan berada di dapur dengan berbagai kegiatan perihal dapur. Sedangkan kaum laki-laki hanya ongkang-ongkang kaki di teras sambil mengobrol. Itu hanyalah konstruksi yang dibentuk oleh leluhur yang kemudian dilestarikan dan menjadi kebiasaan. Selain itu, stereotip pada cerpen ini mengarah pada pembentukan konstruksi pada perempuan baik perilaku, tingkah, dan sifatnya. Menurut adat Minangkabau, pengantin baru khususnya kaum perempuan akan dipajang dalam artian diperkenalkan dengan warga sekitar rumah. Di sisi lain, fisik perempuan akan dilihat banyak orang dari berbagai sudut pandang. Selain fisiknya yang diperlihatkan secara terbuka, perempuan juga harus memiliki sifat yang tidak langsung dikonstruksi oleh warga sekitar. Sudut pandang yang dia mengharuskan perempuan untuk sempurna tidak boleh ada kekuasaan sedikit pun. Kekerasan, yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan justru dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum lelaki. Perempuan yang semulanya diharapkan memiliki kesempurnaan, tetapi perempuan tidak memiliki emosi yang berlebih, adanya dendam, dan dia tidak boleh melakukannya. Yang kedua, pelecehan yang terdapat dalam cerpen berupa pelecehan non-fisik dan pelecehan fisik. Tindakan yang dilakukan oleh laki-laki menyisakan kekuatan yang mendalam bagi perempuan. Hentakan dan ancaman yang diterima perempuan membuat perempuan lebih berhati-hati atas segala tindakannya. Kekuatan yang mampu mempengaruhi kesehatan serta kebebasan hidup perempuan. Nah, simpulan berdasarkan hasil pembahasan atau hasil kajian yang saya kaji, bentuk-bentuk ketidakadilan gender tokoh utama dan tokoh kedua dalam cerpen Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramida merupakan masalah dalam penelitian ini. Karena sesuai dengan isi cerita dalam cerpen yang berkaitan dengan konsep dasar feminisme, adanya stereotip, penempatan perempuan menurut adat, pembentukan konstruksi pada perempuan baik perilaku, tingkah, dan sifatnya, dan perempuan akan dipertontonkan di depan orang banyak. Hasil analisis lain, bentuk struktur cerpen Maipah
memiliki 8 alur penceritaan dan pengaluran, serta adanya bentuk marginalisasi perempuan dalam cerpen seperti stereotip, yaitu adanya penempatan perempuan menurut adat Minangkabau, kekerasan atau violence yang dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki, dan pelecehan terdapat dalam cerpen berupa pelecehan non fisik dan pelecehan fisik. Terima kasih atas 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 waktunya. Saya mengucapkan terima kasih. Saya Kumlatul Nikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.